Selamat datang kembali di channel Narvi Film. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film The Conjuring The Devil Made Me Do It alias The Conjuring 3. Film ini digarap oleh Michael Hayes dan naskahnya ditulis oleh David Leslie Johnson McGoldrick yang juga terlibat dalam penggodokan ide bersama James Wan. Nah, James Wan juga menjabat sebagai produser dalam film ini. Jadi yang bilang bahwa Wan gak terlibat lagi dalam film ini itu salah ya. The Conjuring 3 masih dibuat berdasarkan pengalaman mendiang demonolog Ed dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson dan Vera Farmiga dalam membantu mengatasi berbagai kejadian yang berkaitan dengan gangguan makhluk jahat. Kali ini cerita yang diangkat merupakan kasus hukum pidana yang dikenal dengan kasus Devil Made Me Do It pada tanggal 24 November 1981 di Brookfield, Connecticut. Arne Cheyenne Johnson disidang kasus pembunuhan tingkat pertama atas kematian seorang tuan tanah bernama Alan Bono. Penasaran? Simak alur cerita The Conjuring The Devil Made Me Do It di bawah ini. Di awal film kita akan dibawa kembali ke tahun 1981 di mana Ed dan Lorraine Warren diundang ke sebuah rumah keluarga Glatzer untuk mendokumentasikan pengusiran setan. Nah, yang dirasuki ini ada seorang bocah yang berumur 8 tahun bernama David. Rumah tersebut terlihat kacau banget karena ulah iblis. Cakaran terlihat di mana-mana dan pecahan kaca terlihat berserakan. Ed sedang membacakan doa sambil menunggu seorang pastor yang akan melakukan ritual pengusiran roh jahat di tubuh sang bocah. Nah, si David ini terlihat kelelahan lalu diantar ke kamar untuk istirahat oleh Arnie. Arnie ini pacarnya Debbie, kakaknya David. Arnie pun memberikan semangat ke David dengan berkata, "Kamu ini tangguh banget bisa melawan roh jahat." Tak lama kemudian terdengar bunyi mobil dari luar yang ternyata sang pastor sudah datang. Kemudian David didatangi oleh roh iblis. Dia mencoba lari ke kamar mandi untuk bersembunyi. Namun, apa daya David kerasukan lagi oleh roh iblis. David berteriak sangat keras sehingga seluruh orang yang berada di bawah segera naik ke kamar si David. Si David yang udah kerasukan langsung menancapkan pisau ke kaki ayahnya. Ed langsung membopong David ke bawah untuk dilangsungkan ritual pengusiran roh jahat. Si David memberontak sekuat tenaga. David pun diletakkan di atas meja makan. Proses pengusiran roh jahat dimulai. Sang pastor membacakan ritual sedangkan yang lain memegang dengan sekuat tenaga tubuh David. Tiba-tiba David melilit badannya sendiri. Ini si David tulangnya udah kayak tulang bandeng presto ya, alias lunak banget bisa muter-muter gitu. Ia pun melempar-lempar piring ke udara. Salah satu piring tersebut mengenai pastor sehingga sang pastor tumbang. Ed mencoba melanjutkan ritual, tapi gak ada gunanya dan gagal. Sang makhluk masih gak mau pergi. Bahkan si iblis menyerang Ed dengan memukul dadanya hingga sesak nafas. Akhirnya Arnie mengajak ngobrol si iblis dengan mengatakan biarkan saja Arnie yang dirasuki dan jangan si David karena beliau masih kecil. Si Arnie sempat berkata, "Kok berani-beraninya sih sama anak kecil, rasuki saja kalau berani," sehingga memancing si iblis untuk berpindah ke tubuh si Arnie. Suasana pun kembali tenang seolah si iblis sudah pergi. Nah, pindahnya si iblis ke tubuh Arnie ini hanya disaksikan oleh Ed seorang. Pindah ke adegan selanjutnya. Kita dibawa ke rumah sakit di mana Ed ternyata terkena serangan jantung akut akibat serangan si iblis tadi. Lorraine dengan setianya menemani Ed. Sang pastor masuk ke ruangan dan menyuruh Lorraine pulang untuk beristirahat. Tapi Lorraine gak mau. Dia bilang di mana ada Ed, di situ ada dia. So sweet banget sih. Lalu setelah peristiwa tersebut, kehidupan mereka kembali seperti semula. David telah sembuh dan sedang bermain. Arnie mengajak Debbie untuk pindah entah kemana. Tapi Debbie gak setuju karena dia masih ada kerjaan, yaitu menjaga anjing-anjing orang yang dititipkan oleh Debbie. Tapi kedamaian ini tak berlangsung lama. Kejadian-kejadian aneh pun dialami si Arnie, seperti melihat benda-benda yang tiba-tiba jatuh, hingga mendadak melihat orang di depannya dan mencekiknya. Di adegan selanjutnya, Arnie sedang menebang pohon, tetapi gergaji listriknya tiba-tiba ngadat. Dan ia ngerasa kayak ada orang yang mengamatin dia dari jendela. Nah, pas dia noleh, tuh orang ternyata udah hilang. Gergaji Arnie tiba-tiba menyala dan hampir melukai rekannya di bawah. Di adegan yang lain, Ed akhirnya siuman dan tanpa basa-basi dia mengatakan kalau iblis belum hilang dari keluarga Glatzer.
dan iblis itu ada di tubuh Arnie dan meminta Lauren untuk mengontak keluarga tersebut. Lauren pun menelpon keluarga Glasser tapi tidak ada yang mengangkat. Karena tidak ada yang mengangkat, akhirnya Lauren pun menelpon kantor polisi. Ya pantas sih nggak diangkat, soalnya si Bruno yang punya usaha anjing itu sedang menyetel musik dengan keras banget dan mengajak Debbie dan Arnie untuk joget bareng. Tapi Arnie kelihatannya kayak mabuk. Lalu dia halu melihat Debbie dicekik oleh si iblis dan segera menyelamatkan Debbie. Padahal si Debbie kenyataannya sedang asik berjoget sama si Bruno. Karena Arnie lihat beda tanpa basa-basi, Arnie pun langsung menikam Bruno sebanyak 22 kali. Sadis. Arnie pun ditangkap oleh pihak berwajib. Di dalam tahanan, Ed menyuruh Arnie untuk membaca Alkitab. Arnie pun membacanya dengan lancar. Ini membuat Ed dan Lauren bingung. Karena si Arnie membaca Alkitab dengan lancar, berarti Arnie sudah tidak kerasukan lagi. Karena kalau kerasukan gak mungkin dia bisa baca Alkitab dengan lancar. Akhirnya Ed menemui seorang pengacara untuk membela Arnie. Sayangnya sang pengacara gak mau bela Arnie karena udah jelas dia pelakunya. Tapi Ed berusaha meyakinkan si pengacara bahwa Arnie sedang dirasuki oleh sang iblis. Jadi bukan dia yang melakukannya. Sang pengacara tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis tersebut. Ed pun tidak kehabisan akal untuk meyakinkan si pengacara untuk datang ke rumahnya agar bisa bertemu dengan Annabelle. Tahu kan siapa? Lalu si pengacara pun bilang gas. Adegan berikutnya kita dibawa ke pengadilan. Di sini terlihat si pengacara wajahnya terlihat pucat dan gemeteran. Dia langsung membela Arnie dengan mengatakan bahwa Arnie tidak bersalah karena dia dirasuki oleh iblis tersebut. Hakim dan hadirin yang di sana langsung pada bengong. Kayaknya si pengacara kebanyakan nonton jurnal Risa. Padahal dia habis ngeliat Annabelle di rumah Warren. Lauren pun masih curiga dengan si iblis. Mana mungkin si iblis bisa keluar seenak jidat dari tubuh orang. Dia dan Ed langsung meneliti lebih detail. Mereka mendengar ulang rekaman yang mereka lakukan pada awal mereka menangani peristiwa kerasukan si David. Dulu sebelum David kerasukan, dia sekeluarga baru pindah ke rumah baru. Di sana David jalan sendirian di dalam rumah itu. Dan dia memasuki ke sebuah kamar. Kamar ini ternyata memiliki tempat tidur berkasur air. David pun loncat-loncat dan tiba-tiba ia ditarik oleh sebuah arwah jahat dari dalam kasur. Nah, inilah asal muasal David kerasukan. Ed dan Lauren terus-menerus menelusuri rumah itu dan mencari jawaban dari peristiwa ini. Di bawah tanah rumah itu, Lauren menemukan tengkorak yang dikelilingi oleh tikus. Dari penemuan ini, Lauren berkesimpulan bahwa David terkena kutukan dan kutukannya itu pindah dari David ke Arnie. Kutukan ini tidak akan hilang jika ada nyawa yang melayang. Itulah sebabnya sekarang Arnie sudah tidak dirasuki oleh iblis. Pertanyaannya sekarang adalah kira-kira siapa yang nyimpan kutukan tersebut? Sang pastor lalu menyuruh Ed dan Lauren untuk pergi menemui Pastor Kessner. Mungkin dia tahu masalah ini. Ed dan Lauren pun tiba di kediaman mantan Pastor Kessner. Mereka menunjukkan foto kutukan tersebut ke Pastor Kessner. Pastor Kessner langsung bilang bahwa lupakan kalian pernah melihat foto ini. Karena kutukan ini sangat kejam. Tapi Ed dan Lauren tetap ngotot ingin tahu siapa dalang yang menyimpan benda kutukan itu. Kessner pun membawa mereka ke ruang bawah tanahnya. Ruangan ini adalah ruangan di mana Kessner naruh seluruh penemuannya mengenai benda-benda terkutuk. Ya miriplah 11-12 sama ruangannya Ed dan Lauren. Ed masih terus mempelajari mengenai benda kutukan itu. Ia pun dapat kabar kalau seorang detektif mencarinya karena detektif itu menemukan benda kutukan yang sama dalam kasusnya. Ed dan Lauren pun ke sana. Di sana mereka membantu si detektif dalam menemukan kasus yang belum bisa mereka pecahkan, yaitu mengenai menghilangnya dua gadis di mana yang satu telah ditemukan di sungai dan ditusuk sebanyak 22 kali dan tinggal cari yang satunya lagi. Mereka pun menuju lokasi tempat ditemukannya gadis itu. Lauren ini ya mirip seperti Sarah Wijayanto ya. Dia bisa merasakan kejadian yang dialami oleh kedua gadis itu dan bisa menemukan di mana mayat yang satunya lagi berada, yaitu berada di bawah kali. Lauren hampir terjatuh karena ditarik oleh sebuah makhluk, tapi untungnya dapat ditolong oleh Ed. Ternyata iblis ini belum hilang dari Arnie. Arnie dicekik pas lagi ngepel. Pas dikunjung oleh Debbie dan David, Arnie ngaku kalau dia masih diganggu terus sama si iblis. Si iblis menyuruh Arnie untuk menghabisi nyawanya sendiri. Debbie pun langsung nelpon Ed dan menceritakan semuanya.
Tiba-tiba teleponnya terputus. Lauren menjelaskan ke Ed kalau ini adalah kutukan. Berarti si iblis tidak datang atas kemauannya tapi karena dipaksa datang. Karena ini kutukannya dapat bisa dipatahkan. Kemudian Lauren ingin melihat jasad wanita yang tadi ditemukan di sungai untuk menyelidiki lebih lanjut. Pergilah mereka berdua ke rumah duka di mana jasad gadis itu disemayamkan. Karena yang jaga lagi pergi ngantri beli McD X BTS, sehingga Ed dan Lauren dapat menerobos masuk ke dalam kamar mayat tersebut. Di dalam, mereka menemukan jenazah tersebut. Lauren mencoba memasuki alam lain dengan memegang tangan jenazah tersebut. Lauren pun berhasil mengetahui siapa dalangnya, yaitu seorang wanita tukang sihir. Si wanita tersebut sedang menyelesaikan ritualnya dengan menyalakan lilin dan komat kamit membacakan mantra. Dia sedang memaksa Arnie untuk bunuh diri. Artinya si Arnie saat ini sedang ketakutan di dalam sel karena melihat bayangan-bayangan aneh. Arnie pun dikasih air suci oleh seorang pastor untuk jaga-jaga. Dengan air tersebut, ia pun menuangkannya secara melingkar dan berdoa di dalam lingkaran itu, namun sia-sia. Si wanita sihir berhasil merasuki tubuh Arnie dan menyuruhnya menikam dirinya memakai beling pecahan botol. Lauren pun berusaha menghentikan perbuatan tersebut, tapi malah diserang balik oleh si penyihir. Si penyihir menyerang di tempat mereka berada dan membagikan salah satu jenazah tersebut. Untung Ed dapat memutus hubungan antara Lauren dengan dunia lain. Tapi Lauren bilang ke Ed bahwa si penyihir udah tahu siapa mereka. Mereka berdua pun pulang ke rumah. Di sana mereka memikirkan cara mematikan sang penyihir. Dari sebuah buku mereka mengetahui bahwa untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan altar ritual. Tapi mereka tidak tahu di mana letaknya. Tiba-tiba Ed terjatuh dan bangun sendirian di dalam rumah. Dia mencari Lauren namun tidak ketemu. Yang ditemukan malah si penyihir. Ed pun kemudian melihat jasad yang ada di rumah duka. Jasad itu langsung menyerangnya. Ed lawannya dengan membaca doa, tapi ternyata jasad itu bukan jasad yang sesungguhnya, melainkan itu adalah Lauren. Hampir saja Lauren mati di tangan Ed. Tapi kalau bukan anak mereka yang mencegatnya, ya bisa saja Lauren mati. Ternyata Ed terkena kutukan juga. Jadi dia bisa terpengaruh sama si iblis. Dan mereka semua mencoba memecahkan masalah ini. Debbie pun pergi menemani Arnie yang sudah dibius. Sedangkan Lauren pergi ke Kestner untuk meminta bantuan terjemahin berapa kalimat dalam buku. Sedangkan Ed dan anaknya mencoba mencari tahu letak altar si penyihir. Lauren yang tiba di rumah Kestner menceritakan kalau sekarang suaminya Ed yang terkena kutukan. Kestner pun mengakui kalau ini adalah ulah dari anaknya. Dia sedih karena dedikasi yang tinggi untuk menghancurkan aliran sesat, malah anaknya yang menjadi penganut aliran tersebut. Lauren terkejut dan bertanya, kenapa sih tidak kasih tahu sebelumnya? Kestner pun bilang, mana mungkin dia melakukan itu karena itu adalah putrinya. Lauren pun merasa kalau si penyihir sudah ada dalam rumah. Kestner pun menyuruh Lauren untuk pergi menelusuri lorong bawah tanah. Di sana dia akan menemukan altar tersebut dan harus segera menghancurkannya. Penyihir tersebut ternyata sudah ada di dalam rumah. Tanpa basa-basi, ia langsung menghabisi ayahnya sendiri. Lauren terus menelusuri lorong-lorong bawah tanah itu dan mencari altar tersebut. Akhirnya berhasil dia temukan. Dia mencoba menghancurkan altar itu, tapi Lauren gak sanggup. Penyihir pun sudah ada di hadapannya. Lauren pun lari sambil teriak. Ed dan anaknya pun telah mengetahui di mana kira-kira letak altar tersebut. Ed pun bergegas menuju ke sana dan menyuruh anaknya untuk menelpon polisi. Sesampainya di depan Kestner, Ed berteriak memanggil Lauren. Dia mendengar teriakan Lauren dari dalam gorong-gorong. Ed pun membuka pintu gorong-gorong dan masuk ke dalamnya. Lauren sudah tertangkap oleh si penyihir dan hampir tertusuk. Untung saja dia berhasil kabur lagi. Ed yang sedang mencari Lauren tiba-tiba didatangi si penyihir dan menyamar sebagai Lauren. Dia pun meniupkan semacam guna-guna ke mata Ed. Ed pun kerasukan lagi. Si penyihir melanjutkan ritualnya sehingga Arnie menjadi kerasukan dan meronta-ronta. Dia berhasil lepas dari borgolnya kemudian berusaha untuk menikam dirinya sendiri dan dapat dicegah oleh si Debbie. Sedangkan Ed memukul membabi buta ke segala arah, berusaha menyadarkan Ed dari pengaruh guna-guna. Akhirnya Lauren berhasil menyadarkan Ed. Ed lalu mengarahkan palunya ke arah altar dan membelahnya. Karena altarnya hancur, semua efek guna-gunanya langsung hilang. Arnie pun sudah sadar kembali. Si iblis ngamuk dan membalasnya ke penyihir. Si penyihir langsung dibawa iblis ke neraka. Polisi pun tiba di lokasi setelah kejadian tadi selesai. Nah, di akhir adegan kita ditunjukkan dengan Ed menambah lagi koleksinya di ruangan bawah tanah.
yaitu cendawan dari altar ritual tadi. Sedangkan Arnie sedang menunggu untuk dibacakan putusan sidangnya. Akhirnya Arnie didakwa hukuman penjara 5 tahun, jauh lebih ringan dari tuntutan dasar penuntut, yaitu hukuman mati. Kemudian Arnie menikah di dalam penjara dengan si Debbie. Nah, itulah akhir cerita dari Conjuring The Devil Made Me Do It ini. Cerita ini menurut Mimin sangat menyeramkan. Iya iyalah, kalau menyenangkan Mimin mending nonton Dora Explorer. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.